Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAM RB, dari kelompok Food Saver, akan mendemokan hasil aplikasi kami dengan saya Bening Apni Prameswari NIM 123140089. Dan saya Raditya Arsi Nugroho dengan NIM 123140125. Ini adalah tampilan dari halaman beranda aplikasi Food Saver. Di sini dapat dilihat stok dari makanan-makanan ataupun bahan dapat dilihat sesuai kategori, yaitu kategori semuanya buah, sayur, daging maupun yang lainnya. Di sini juga terdapat kategori dari apakah bahan itu masih aman dikonsumsi, segera kadaluarsa maupun yang kadaluarsa. Di sini kita lakukan demo untuk menambah makanannya. Contohnya adalah susu sapi sebanyak 7 botol satuannya. Kategorinya adalah susu dan telur. Kemudian penyimpanannya ada di kulkas, dan di sini juga terdapat estimasi kadaluarsa, yaitu aplikasi akan menyarankan tanggal berdasarkan kategori yang telah kita pilih apabila kita tidak mengetahui kapan bahan itu kadaluarsa seperti bahan-bahan segar. Di sini kita pilih contohnya tanggal 13. Kita simpan, maka di sini terdapat apa saja daftar dari stok makanan kita. Ada yang sudah kadaluarsa, segera kadaluarsa, maupun yang masih aman. Di sini contohnya susu sapi, untuk detail makanannya ada pilihan apakah bahan ini sudah kita habiskan maupun dibuang karena sudah rusak atau sudah kadaluarsa. Kemudian kita kembali, juga ada fitur untuk mencari, misalkan kita cari tadi susu sapi, maka akan muncul hasil dari pencarian kita. Kemudian di sini ada segera masak, ada fitur masak dari stok maupun saran dari Food Saver AI. Dan di sini juga ada fitur AI untuk membuat kita akan membuat tips simpan sayur hijau. Kita tanyakan kepada AI dari aplikasi Food Saver. Di sini ada hasil dari AI-nya, yaitu analisis dari AI Food Saver, bagaimana cara menyimpan sayur hijau. Kemudian di sini juga ada page dari peringatan. Di sini status kadaluarsa untuk kita dapat memantau bahan-bahan yang harus segera digunakan. Seperti contohnya di sini ada 2 stok yang perlu segera untuk digunakan, yaitu susu sapi yang sebentar lagi akan kadaluarsa maupun dada ayam yang harus dibuang karena sudah kadaluarsa. Oke, lalu berikutnya kita akan lanjut ke page yang ketiga, itu ada page masak. Jadi page untuk masak atau resep ini, itu kita bisa bikin ide-ide resep yang kita input dari bahan-bahan yang ada. Misal di sini contoh kita akan menggunakan susu sapi, sosis, serta sawi hijau. Nah, di preferensi masak ini kita akan melihat di resepnya nih apa aja. Misal cepat, praktis, dan misal kita gunakan praktis. Lalu kita akan buat rekomendasi resep. Jadi dari sistem kita akan mencari apa sih resep-resep yang cocok sesuai dengan bahan yang ada ini yang kita input ini. Kita akan mencari dulu. Jadi setelah hasilnya keluar, jadi rekomendasi resepnya adalah ini dengan bahan tambahannya apa. Lalu dia akan memberikan juga langkah memasaknya. Oke, lalu yang berikutnya adalah page calendar. Jadi di kalender ini sistem itu atau food saver bakal bisa ngasih rekapan apa aja sih bahan-bahan yang ada dan juga tanggal-tanggal. Misal dari dada fillet ini itu tanggal 10 bulan 6 yang menandakan dia udah kadaluarsa. Itu pun dengan yang berikutnya sampai semua yang dari inventory ini terlihat. Lalu yang terakhir adalah dari profil. Jadi page profil ini menunjukin ada profil pengguna, lalu yang berikutnya adalah statistik inventory, dan terakhir ada pengaturan. Jadi di statistik inventory ini dari sistem itu bakal ngasih rekapan juga berapa sih bahan-bahan yang ada di inventory. Lalu juga akan pengaturan itu bisa melihat notifikasi reminder. Misal kita mau bikin notifikasi aplikasi ini pas hari kadaluarsa kah, atau 1 hari sebelum kah, atau 3 hari sebelumnya. Dan terakhir adalah tema aplikasi. Jadi tema aplikasi Foodsaver itu bisa terang, seperti yang terlihat di ini layar, dan juga gelap, dark mode. Oke, mungkin cukup sekian demonstrasi aplikasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri.